terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang baru pertama bergabung, salam kenal, nama aku Nadia Isnaini. Di video kali ini kita akan membahas materi yang tidak kalah menarik dari video-video sebelumnya. Jadi materi ini juga sudah banyak sekali di request. Maaf sekali baru bisa buat videonya sekarang. Banyak sekali yang menanyakan, Kak, bagaimana sih cara pemilihan skincare untuk ibu hamil? Nah, akhirnya hari ini kita akan membahas materi mengenai pemilihan skincare untuk ibu hamil. Nah, kenapa untuk ibu hamil itu dia perlu ada perhatian khusus nih? Kenapa tidak boleh disamakan dengan pemakaian wanita-wanita yang tidak mengandung? Karena pada ibu-ibu hamil ditakutkan zat aktif yang digunakan itu bisa bersifat teratogen atau berbahaya untuk perkembangan janin. Makanya ini menjadi perhatian khusus, pemilihan skincare-nya tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Sebelumnya juga aku harus menyampaikan karena pemakaian skincare, pemilihan skincare itu sama seperti pemilihan makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi setiap pribadi itu berbeda reaksinya. Makanya kalian sebenarnya harus konsultasi dulu ke dokter objin kalian masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke produk yang aku rekomendasikan untuk pemakaian untuk ibu hamil, kita harus tahu dulu nih, zat aktif apa saja yang sebenarnya tidak boleh digunakan untuk ibu hamil karena dia bersifat teratogen. Yang pertama kita punya namanya chemical sunscreen. Jenis chemical sunscreen sebenarnya aku sudah pernah bahas di video ini. Nah, kalian mungkin bisa nonton video ini dulu, jadi kita nyambung nih ngebahasnya. Jadi sunscreen itu kan dia ada dua, ada physical sunscreen dan ada chemical sunscreen. Sebenarnya chemical sunscreen ini mungkin paling nyaman digunakan oleh ibu hamil karena dia teksturnya itu mudah menyerap. Tapi zat aktif pada chemical sunscreen itu sebenarnya dia bersifat karsinogen. Jadi untuk kalian para ibu hamil sebaiknya selama masa kehamilan dan menyusui untuk menghindari pemakaian dari chemical sunscreen. Nah, solusinya kalian bisa menggunakan jenis sunscreen yang lain. Contohnya adalah physical sunscreen. Memang physical sunscreen itu dia teksturnya agak sedikit lebih thick atau menyebabkan white cast, tapi itu paling aman untuk ibu hamil dan untuk kulit sensitif. Oke, yang kedua kita punya namanya chemical exfoliate. Nah, untuk chemical exfoliate ini juga udah aku bahas nih di video tentang exfoliate ini. Nanti kalian bisa nonton video itu dulu, mungkin baru lanjut nonton video ini. Exfoliate itu dia kan fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Jenis exfoliate itu dia ada dua, ada physical exfoliate dan ada namanya chemical exfoliate, sama seperti sunscreen tadi. Untuk ibu hamil, aku lebih menyarankan penggunaan dari physical exfoliate dibandingkan dengan chemical exfoliate. Karena chemical exfoliate ini dia zat aktifnya itu mempunyai partikel yang cukup kecil sehingga kemungkinan besar bisa mencapai hingga lapisan kulit terdalam atau bahkan masuk ke pembuluh darah. Makanya aku lebih menyarankan kalian memilih jenis physical exfoliate. Nah, contoh physical exfoliate apa saja? Yaitu pemakaian scrub. Pemakaian scrub adalah salah satu jenis physical exfoliate yang bisa kalian gunakan untuk mengangkat sel kulit mati. Pemakaian scrub ini jauh lebih aman untuk ibu hamil, tapi pemakaiannya itu harus hati-hati. Jangan sampai justru menyebabkan sensitivitas pada kulit meningkat, karena jenis physical exfoliate ini dia karena mengangkat sel kulit mati dengan cara kita gosok-gosok nih, yang biasa physical exfoliate kan biasa kandungannya gula atau garam. Nah, bisa menyebabkan gesekan pada kulit yang bisa menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif. Makanya pemakaiannya juga mungkin cukup dibatasi, biasanya menggunakan 3 kali seminggu. Nah, kalian bisa gunakan cukup 1 kali seminggu. Yang terakhir yang tidak boleh digunakan untuk ibu hamil adalah kandungan dari retinol. Retinol atau vitamin A itu biasanya terkandung dalam jenis skincare yang sifatnya untuk anti-aging. Sebenarnya untuk ibu hamil itu kalian cukup fokuskan untuk perkembangan janin kalian. Skincare yang kalian pakai itu cukup untuk yang moisturizing atau hydrating. Jadi tidak perlu menggunakan skincare yang fungsinya untuk anti-aging atau untuk brightening. Itu sebenarnya sangat tidak diperlukan untuk ibu hamil. Jadi cukup kalian gunakan skincare yang sifatnya itu untuk menutrisi kulit, seperti skincare yang berfungsi sebagai moisturizing atau hydrating. Biasanya pada ibu hamil juga akan terjadi beberapa masalah kulit karena pengaruh hormon seperti jerawat. Nah, mungkin selain hydrating dan moisturizing, kalian bisa gunakan jenis skincare yang sifatnya untuk meredam dari peradangan
kulit, contohnya seperti jerawat. Oke, setelah kita tahu nih apa saja yang tidak boleh dipakai pada ibu hamil, selanjutnya aku akan memberikan beberapa rekomendasi produk yang bisa kalian pilih untuk para ibu hamil. Karena kita bicara tentang face care, maka aku akan merekomendasi produk sesuai dengan step-step skincare ya. Yang pertama itu ada cleanser. Seperti yang aku sudah bahas tadi, kalian untuk para ibu hamil itu cukup fokuskan untuk menghidrasi kulit. Nah, jadi kalian cukup pilih jenis cleanser yang sifatnya itu tidak terlalu foamy, karena cleanser yang terlalu foamy itu dia bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Makanya kalian cukup pilih cleanser yang jenisnya krim atau bahkan gel, tergantung dengan tipe kulit kalian. Ada dua rekomendasi produk. Yang pertama itu ada Cetaphil, dan yang kedua itu ada dari Centella Asiatica. Kedua jenis cleanser ini dia less foamy, tidak terlalu banyak busa, dan free fragrance. Jadi fragrance itu sebenarnya cukup harus dihindari oleh ibu hamil, karena penggunaan fragrance itu dia bisa mengiritasi kulit dalam konsentrasi tertentu. Makanya aku bisa merekomendasi dua produk ini karena dia foamy-nya lebih rendah atau busanya itu lebih sedikit, sifatnya itu sebagai hydrating ataupun moisturizing, dan kemudian dia tidak mengandung fragrance. Dua jenis cleanser ini juga diperuntukkan untuk kalian yang punya kulit sensitif. Jadi kulit wajah wanita hamil itu akan dianggap kulit wajah sensitif karena dia banyak sekali pengaruh hormon. Jadi yang biasanya kalau tidak hamil kulitnya normal, nah bisa jadi waktu hamil kulitnya itu lebih kering atau lebih berminyak. Yang kedua itu ada namanya toner moisturizing. Aku tetap di sini akan menyarankan jenis moisturizing ya. Jadi ada Hatomogi ataupun Avoskin. Nah, kedua jenis toner ini sangat cocok untuk menyeimbangkan pH kulit dan memberikan nutrisi pada kulit. Jadi walaupun masalah kulit kalian itu tinggi pada saat kehamilan, biasanya dengan pemberian nutrisi, masalah kulit tersebut nanti akan hilang dengan sendirinya. Begitu. Buat yang masalahnya sudah tidak bisa lagi, misalkan Kak, jadi jerawatnya jadi makin banyak, jadi terlihat seperti breakout gitu. Nah, kalian bisa gunakan jenis serum yang sifatnya untuk mengobati jenis peradangan kalian. Jadi jangan langsung kalian pilih dari cleanser, toner, jadi cukup di serum saja. Kenapa? Karena serum itu dia konsentrasinya paling tinggi dan memberikan efek paling cepat. Jadi kalian bisa gunakan jenis-jenis serum, misalkan masalah kulit kalian itu berjerawat. Nah, kalian cukup pilih jenis serum yang untuk kulit berjerawat. Kemudian yang terakhir, jangan lupa menggunakan moisturizer. Moisturizer ini merupakan kunci dari penggunaan step-step skincare. Karena dengan pemakaian moisturizer itu sama saja menlock step skincare yang sebelumnya sehingga memberikan efek yang jauh lebih maksimal. Makanya jangan lupa menggunakan moisturizer di akhir. Nah, untuk penggunaan sunscreen khusus untuk ibu hamil, aku hanya menyarankan kalian menggunakan sunscreen jenis physical sunscreen dan digunakan cukup pada saat kalian mau keluar rumah saja. Jadi kalau di dalam rumah, walaupun sinar UV sebenarnya bisa melewati jendela, tapi sebenarnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi efeknya itu jauh lebih berbahaya daripada kalian menggunakan sunscreen. Jadi untuk ibu hamil, aku hanya menyarankan kalian menggunakan sunscreen apabila ingin keluar dari rumah gitu, yang langsung terpapar dengan sinar UV. Itu pun jenis sunscreennya adalah physical sunscreen ya. Dan jangan sampai kalian menggunakan jenis moisturizer yang sudah ada SPF dan kemudian kalian timpa lagi dengan sunscreen yang sudah ada SPF. Itu namanya double protection. Double protection atau double kandungan dari SPF ini itu bisa menyebabkan permasalahan kulit kalian itu jauh lebih cepat, karena seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya kandungan zat aktif pada sunscreen itu dia cukup berbahaya untuk kulit bila penanganannya itu tidak tepat. Seperti contohnya kalian setelah menggunakan sunscreen 24 jam tapi kalian tidak melakukan double cleansing setelahnya, nah itu cukup berbahaya. Makanya untuk ibu hamil cukup gunakan sunscreen pada saat ingin keluar rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat.